Salam, selamat pagi, salam berjumpa kembali di video singkat ini. Puji Tuhan, saya senang kalian tetap sehat, kuat, dan terus belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan sedikit tentang kepahlawanan seorang bernama Jonathan. Jonathan yang sangat percaya akan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Kita baca di dalam 1 Tawarik. Aduh, maaf, Alkitab ini sudah hancur ya, jadi agak lama-lama kalau dibaca. Ini saya cari memang tadi supaya tidak terlalu lama videonya. Nah, ya, Alkitab sudah hancur-hancur ya. Cari Alkitab tidak ada di Palopo, susah. Di Makassar tapi belum ada waktu ke Makassar. Puji Tuhan. Kita akan membaca di dalam 1 Tawarik 14 ayat 1 sampai 46. Namun saya tidak membacakan semuanya, nanti saudara membaca sendiri. Ya, saya akan baca singkat-singkat saja. Jadi ini kisah Jonathan yang melawan orang Filistin. Dan perlu kita ketahui kalau kita baca dari ayat 1 sampai 46 ini, Jonathan ini melawan bukan sekedar prajurit-prajurit biasa, tetapi Jonathan melawan adalah pengawal khusus orang Palestina. Jadi memang orang-orang yang hebat, yang memang sudah terpelajar. Kalau di Indonesia adalah tentara rahasia seperti itu, tentara khusus. Ya. Puji Tuhan, saya akan membacakan di dalam ayat yang ayat yang ke-6, 1 Samuel 14 ayat yang pertama sampai yang ayat ke-46. Namun saya akan membaca dari ayat yang ke-6. Berkatalah Jonathan kepada bujangnya, pembawa senjata itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak ada sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Saudara kekasih dalam Tuhan, waktu Jonathan ke sana itu hanya berdua dengan bujangnya. Sedangkan ayahnya Saul itu ada beberapa puluh orang yang selalu di sana mengintai orang-orang Palestina ini. Mereka tidak mau maju, mereka takut untuk menghadapi, karena ini yang mau dihadapi ini adalah pasukan-pasukan khusus, pengawal-pengawal khusus ya. Jadi mereka hanya mengintai di gunung sana, dan Jonathan ke sana hanya berdua. Namun kita lihat respon Jonathan, respon pengawalnya. Ayat yang ke-7, lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Jonathan, "Perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan perlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naik kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhanlah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jonathan ini selalu selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan saya yakin di saat Jonathan berkata seperti ini, Jonathan sudah diberi petunjuk kepada Tuhan. Makanya Jonathan berkata kepada bujangnya, jika orang itu memberi kita arahan bahwa kita tinggal, kita harus tinggal. Kalau mereka mengatakan naik, kita harus naik. Sebab Tuhan berkata seperti itu. Kalau mereka memang engkau naik, naiklah, sebab lawanlah mereka, sebab mereka akan kuserahkan ke dalam tangan kasihmu. Makanya Jonathan berkata kepada bujangnya seperti itu ya. Dan lihat, tentunya Jonathan tidak bisa melangkah dengan sendirinya. Jonathan tetap mengharapkan seseorang untuk menopang dalam kemajuan, dalam kepahlawanannya.
Nah, begitulah juga dalam setiap kehidupan kita. Kita selalu membutuhkan orang. Kita tidak bisa berjalan dengan sendiri. Sehebat apapun kita, sekalipun kita hamba Tuhan yang sangat diurapi, kita tidak boleh berjalan dengan sendiri. Kita tidak boleh memegahkan diri kita sendiri. Kita selalu mengharapkan orang lain untuk menopang kita. Ada orang-orang yang tertentu yang bisa kita harapkan untuk menguatkan kita dalam setiap pelayanan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau bersaksi tentang saudara-saudaraku sekalian. Dalam pelayanan kami, walaupun jauh, saya sendiri, saya mengaku, saya tidak bisa menjalankan pelayanan ini tanpa ada orang yang menopang saya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, saya butuh keluarga-keluargaku untuk menopang saya dalam setiap pelayanan. Secara manusia mungkin sukar untuk dilakukan. Tetapi jika saudara mau menopang saudaraku, anak-anakku, kekasihku, orang tuaku, jika kalian menopang terus dalam pelayanan saya akan pasti bisa melangkah. Kenapa? Karena saya tidak bisa melangkah dengan sendirinya. Saya butuh doa-doa kalian. Saya butuh dengan dukungan-dukungan kalian. Saya butuh dengan jempolan-jempolan kalian. Saya butuh dan saya terus butuh nasihat-nasihat kalian. Sebab kita lihat ini pengawal Jonatan. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-7. Lalu jawab pembawa senjata itu, lakukanlah niat hatimu itu. Aku sepakat. Seandainya pembawa senjata ini atau bujangnya Jonatan ini tidak mengatakan hal sesuatu kepada Jonatan, bahkan dia mengatakan saya tidak sepakat, mungkin Jonatan tidak akan jadi. Tetapi Jonatan mengharapkan sesuatu dukungan dari orang lain. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kita selalu membutuhkan dukungan orang lain. Dengan dukungan yang sehati, sejiwa, dan seroh. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita lanjut membaca ayat ini, Saul setelah memenangkan Jonatan setelah memenangkan itu nanti dimenangkan nanti diketahui orang setelah Jonatan memenangkan. Waktu Jonatan pergi pertama bujangnya hanya berdua, itu tidak diketahui oleh orang lain. Coba saudara nanti baca terus itu habiskan ayat ini 1 Samuel ayat 14 ayat 1 sampai 46. Saudara harus baca semua. Nanti berjalan di situ ada himbauan dari Raja Saul, ya. Saul memberikan himbauan agar semua orang berpuasa, hari itu tidak makan. Namun Jonatan dan bujangnya ini kan masih dalam hutan. Mereka tidak mendengarkan, mereka tidak mengetahui apa yang dilarangkan oleh ayahnya. Terus kalau kita baca terus Jonatan ini makan dan mencicipi sedikit madu, ya, madu hutan. Nah, disitulah ayahnya mengutuk, ingin membunuh, harus mati yang seperti itu. Kamu harus mati karena ya sudah mau diapa? Karena kau yang dia dikena undi, ternyata dia yang membuat kutuk itu. Namun selalu ada dukungan. Saudara baca nanti itu mereka mendukung dia, kalau tidak salah di dalam ayat 27 Jonatan kena kutuk di ayat 24, dan terus para rakyatnya mendukung Jonatan, mendoakan Jonatan atau memohonkan Jonatan agar Jonatan jangan dikasih kutuk. Setelah berjalannya waktu, pada akhirnya Jonatan tidak kena kutuk. Karena apa, saudara? Karena itu adalah dukungan dari luar. Ya, butuhnya kita sebagai manusia biasa ini, walaupun kita sudah diurapi oleh Tuhan, kita tidak bisa berjalan dengan sendiri. Percayalah, kita selalu membutuhkan dukungan dari luar. Ya, jadi mungkin itu saja video singkat yang saya bisa bagikan di pagi hari ini. Kiranya bisa memberkati kita semua dan menjadi pelajaran dalam setiap kehidupan kita. Berjalanlah dengan Tuhan, percayakanlah Tuhan, dan kamu, kita, saya selalu mengharapkan dukungan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.